Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Ingin diposisikan seakan-akan orang suci, ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu? Belajar spiritual tetapi mengemis-ngemis penghormatan. Contoh sederhana, kalau saum ini adalah spiritual, harusnya orang saum tidak mesti minta dihormati orang-orang yang tidak menjalankan saum. Ada orang lagi sholat, ini lagi sholat, spiritual kan? Lalu ada orang yang berisik karena dia tidak sholat. Dia marah kepada orang yang tidak sholat karena dianggapnya orang yang tidak sholat mengganggu dia karena dia sedang sholat. Ini merengek-rengek penghormatan. Harusnya dia menghargai yang tidak sholat, bukan dia ingin dihargai oleh yang tidak sholat. Ini kekeliruan-kekeliruan yang kalau tidak dijelaskan secara rinci seperti ini bisa tidak dipahami. Walaupun saya sudah menulis garis besarnya di artikel. Saya sebetulnya mencoba membuat tulisan singkat, ini pada ngerti nggak ya? Ternyata nggak ada yang tanya. Dan kalaupun tanya, pasti nggak saya jawab. Keterlaluan kalau bertanya di WA itu. Kadang-kadang tanya ayat di WA. Coba, bukan saya ingin dihormati, tetapi kan pekerjaan saya banyak, bukan ngurusi HP. Yang namanya menjawab sebuah pertanyaan apalagi ayat di WA, itu kan perlu waktu. Nah, ada kelasnya, kajian khusus. Tanyalah di situ. Saya coba satu orang dijawab. Mulai yang lain juga. Nih kalau 30 orang tanya 30 ayat, sudah seperti apa itu WA grup kita? Yang kelima, kekeliruan spiritual yang kelima adalah masih memiliki karakter meminta-minta, bahkan karakter mendikte. Yang paling menonjol adalah meminta-minta dan mendiktekan keinginan kepada Allah. Spiritual macam apa yang semacam ini? Harusnya berserah diri kepada Dia yang Maha Tahu, tetapi Allah kemudian dikendalikan oleh Dia, seakan-akan Allah tuh harus diajari oleh Dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika kita merengek-rengek minta ini, minta itu kepada Allah, sebetulnya kita itu secara tidak langsung sedang ngajarin Allah. Supaya Allah itu tidak salah menunaikan tugasnya, diajarin oleh kita. Gak keterlaluan gitu. Itu sebabnya hari ini saya akan mengangkat topik ini lebih dalam. Kalau hari ini kelihatan seperti kuliah, karena hari ini memang saya membuat tulisan, itu sudah terpampang. Makanya hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak yang salah. Tuhan yang gaib di rumah yang dibuat oleh dirinya sendiri, katanya Tuhan ada di situ, disembah luar biasa, tapi Tuhan yang nyata diremehkan. Apa Tuhan itu ada di masjid yang saya buat ini? Dan sampai hari ini saya tidak mengatakan masjid ini adalah rumah Tuhan. Saya bilang masjid aja, tempat kita ngumpul. Karena banyak yang mengatakan masjid itu rumah Allah. Siapa yang bikin masjid? Kalian bukan? Manusia yang terbatas. Bagaimana kita-kita ini bisa menyediakan rumah buat dia yang tanpa batas? Bagaimana kita bisa merumahkan Tuhan di rumah buatan kita sendiri?
Bagi orang yang sudah sadar, rumah Tuhan itu bahkan tidak ada pintunya, gak ada jendelanya, ubluk ablak. Itulah rumah Tuhan yang sebenarnya. Ini rumah Tuhan. Dia ada di gunung, dia ada di sungai, dia di semua ciptaannya, di semua bintang, di semua planet. Dia ada di situ. Bahkan dia juga meliputi seluruh ruang kosong, dan dia bukan sosok. Dari kecil kita di dogma, seakan-akan Tuhan itu ada di rumah yang kita bikin sendiri. Saya bilang tempat ini adalah masjid, dan saya tidak berani mengatakan tempat ini adalah rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, berarti Tuhan ada di sini, Tuhan tidak ada di luar. Rumah Tuhan itu ubluk ablak. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semesta tanpa batas. Jadi kalau ada diskusi yang mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itu rumahku, itu juga bukan berarti Tuhan dibatasi oleh kalbu kita. Bagaimana Tuhan yang tanpa batas dibatasi oleh kalbu kita? Kalbu kita itu hanya teleskop, hanya sarana yang diciptakan oleh Allah untuk menyaksikan sebagian kecil dari tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita punya teleskop dan kita kemudian memandang bintang di langit, bintang tuh nggak ada di teleskop. Teleskop itu hanya alat untuk melihat bintang. Jadi kalbu itu kira-kira begitulah. Hanya sarana yang diciptakan Allah untuk menyaksikan tanda-tanda beliau. Itu saja, tidak lebih